Dan waktu saat saya dalami juga, Nabi Isa pun sempat berdoa kepada Allah di Gua Kanaan, ya kan. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ngaji Cerdas, nama channel YouTube-nya. Seharusnya orang-orang yang ditampilkan dalam setiap kajiannya ataupun acaranya itu ataupun apalah itu orang-orang yang cerdas. Tapi justru kenapa channel Ngaji Cerdas ini menampilkan mualaf-mualaf yang tidak cerdas? Salah satunya adalah mualaf yang satu ini. Kalau Bapak Ibu mendengar mualaf satu ini ngomong, Bapak Ibu bukan hanya bingung, tapi saya yakin langsung mules-mules. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Agama Islam dan agama saya juga tadinya juga sebenarnya bukan orang yang suka beragama sih, ya kan? Yang suka beragama, yang suka ibaratnya waktu saya agama Kristen pun saya hampir jarang beribadah lah. Setiap minggu pun ya jarang, dah setahun mungkin sekali apa gimana, ya. Nah, di video yang pertama ini dia mengatakan bahwa sebenarnya dia ini bukan orang yang suka beragama ya. Suka beragama itu istilah apa ya? Bukan orang yang suka beragama, jarang ke gereja. Ke gereja pun hanya 1 tahun sekali. Ingat ya. Jadi si mualaf ini ke gerejanya itu cuma 1 tahun sekali. Mungkin pas hari Natal ya. Jadi 1 tahun sekali hari Natal, itu pun nggak di dalamnya, nggak di dalam gedung gerejanya, tapi di luar, di pinggir jalan ya. Mungkin sambil merokok, sambil ngobrol sama orang-orang yang ada di sana. Jadi itu pun ya nggak dengerin khotbah tentang Natal. Jadi ngawur-ngawur seperti ini ya. Dan kalau saya lihat dari cara bicaranya, sepertinya orang ini ada sesuatu yang salah. Sehingga dia kalau ngomong itu ngelantur, Bapak Ibu ya, SPOK-nya itu kebolak-balik nggak jelas. Jadi kayak gini nih, dinamakan cerdas. Video yang pertama ini belum seberapa, Bapak Ibu akan geleng-geleng kepala dan tepuk jidat lagi setelah lihat video selanjutnya. Dari situlah saya pelajarin kitab Injil, saya pelajarin, ya kan. Pertama-tama saya baca dulu dari kitab Injil. Di kitab Injil itu di saat terjadi, saya buka di awal kitab Injil itu di Kejadian. Disitulah dimulai kalau misalkan firman dari kitab Injil tersebut mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia beserta isinya dan hewan dan Adam dan Hawa, ya kan. Jadi Allah lah yang menciptakan segalanya, ya kan. Nah, dia tadi kan ngomong katanya nggak pernah ke gereja, ke gerejanya hanya setahun sekali. Lah kok dia bilang belajar Injil, belajar Alkitab. Ke gereja aja nggak pernah. Dia aja nggak punya ketertarikan, nggak punya hasrat untuk datang kepada Tuhan, pergi ke gereja. Lah kok dia belajar Alkitab? Pasti orang yang nggak punya niat untuk datang ke gereja, itu juga nggak punya niat untuk berdoa, apalagi belajar firman Tuhan. Ini jelas-jelas hoax ini ya. Ini hoax, ini nggak betul ini. Ini omong kosong yang dilakukan oleh mualaf yang satu ini. Dan kemudian yang bikin tepuk jidat adalah Injil kitab Kejadian. Ada kejadian di kitab Injil. Dia ini loh, nggak bisa membedakan ya. Mana Kejadian, mana Injil, mana kitab Taurat, mana Injil. Kejadian itu adanya di kitab Taurat, bos. Kitab yang paling pertama itu namanya Kejadian. Injil itu di Perjanjian Baru. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, dia membedakan itu aja nggak bisa loh. Kok sok-sokan dia belajar Alkitab? Halah, Belgedes ini namanya ini ya. Kemudian dia bilang Tuhan menciptakan manusia dengan segala isinya. Menciptakan manusia dengan segala isinya. Ini maksudnya apa ya?
menciptakan manusia ini dengan segala isinya. Mungkin ada hatinya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ususnya, dan organ-organ tubuh yang lainnya. Mungkin itu ya, manusia dengan segala isinya. Kalau manusia nggak ada isinya, repot ini ya. Mungkin otak juga itu termasuk isi kepala. Nah, kayaknya waktu penciptaan itu, mualaf ini ada yang tertinggal, nggak kebagian deh. Apa itu kira-kira ya? Sehingga kalau ngomong ngelantur nggak jelas kayak gini. Lucu. Sebelumnya mari kita lihat lagi video berikut ini. Injil juga saya sempat melihat sih Bang, ada kalau misalkan seperti di Muslim juga, saya juga baru tahu itu, ya kan? Jadi kalau misalkan kita makan babi pun itu haram. Ternyata ya kan, di kitab Injil itu ada kok. Saya sempat baca gitu kan. Baru tahu juga Bang. Saya ya kan, selama saya dari kecil ke gereja kan, itu juga saya baru tahu ya kan, bahwa makan babi itu diharamkan. Ada kok di Mazmur berapa gitu kalau nggak salah, ya kan? Nah, ini lagi ya, lagi nih. Di Injil nih, ada larangan untuk tidak boleh memakan babi. Jadi, larangan memakan babi itu ada di Injil. Setahu saya, tidak pernah ada dalam kitab Injil itu yang melarang untuk makan babi. Tidak ada. Yang ada itu di kitab Taurat. Nah, yang paling jelas itu ada di Imamat pasal 11. Di situ ada larangan memakan babi. Dan kemudian di Injil itu ada di kitab Mazmur katanya. Ini larangan babi di kitab Mazmur. Larangan tidak boleh makan babi di kitab Mazmur. Ini gimana sih ceritanya ini? Kitab Mazmur itu tidak ada yang kayak gini, itu tidak ada. Kitab Mazmur ini kan kitab puisi, kitab syair, sastra. Di situ hanya puji-pujian kepada Tuhan. Nggak ada larangan makan babi di situ tuh nggak ketemu kalau kamu cari. Jadi Injil melarang makan babi, yaitu di kitab Mazmur. Wah, ini jelas-jelas ngawur nih orang ini. Kalau ngomong ini kayak orang ini ya, kayak orang sedang mabuk. Mungkin mabuk lem kah apa gitu ya, habis isap-isap gitu terus ngomong akhirnya ngelantur nggak jelas. Yang saya bilang tadi itu di awal, ini SPOK-nya aja itu juga nggak jelas loh. Jadi gini nih ya, kalau sama orang sebelah dibilang cerdas, kalau di kami ini orang nggak laku ini, orang yang benar-benar nggak pernah ke gereja. Mungkin ya Kristen itu ya hanya sekedar KTP-nya aja. Mungkin kalaupun dia Kristen, jangan-jangan dia juga nggak Kristen ya. Nah, oke, mari kita lihat video selanjutnya. Bahwa pencipta kita itu hanya di kitab Injil mengatakan kan Allah ya kan. Dan waktu saat saya dalami juga, Nabi Isa pun sempat berdoa kepada Allah di Gua Kanaan ya kan. Saya mendalami dan akhirnya saya mengetahui bahwa pencipta kita adalah Allah katanya. Baru sadar kalau dia ini diciptakan oleh Allah ya. Dan yang lucu adalah di kitab Injil itu Yesus berdoa di Gua Kanaan katanya. Ya ampun, kok ya ada manusia model gini ya. Coba cari di semua kitab Injil di mana di situ ada tertulis Yesus berdoa di Gua Kanaan. Nggak ada loh itu. Ini ngarang bebas orang ini ya. Ini ketahuan kalau memang dia itu nggak pernah ke gereja dan nggak pernah baca Alkitab. Gitu kok katanya mendalami kitab Injil, mendalami Alkitab. Lah ini aja loh, isi Alkitab nggak tahu. Kok ya bisa ngomong katanya Yesus berdoa di Gua Kanaan. Di Gua Kanaan, nggak sekalian di Gua Hantu sana bos. Biar kayak itu ya, apa yang film-film itu. Ini kan kelihatan ya, kalau mualaf ini benar-benar tidak tahu tentang Kristen. Jadi lucu aja, lain kali cari yang berkelas dikit gitu loh ya, yang pinter, yang cerdas. Kalau kesaksian itu bukan yang kayak gini, ini justru malu-maluin. Ini menurunkan rating ya kayak gini ini nggak usah dipakai lah yang kayak gini, malu-maluin. Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita hari ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.